Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi bersama Bunda Mauli dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih dalam tema 4 ya. Tema 4, sehat itu penting, dan subtema ketiga. Oke, setelah menonton video pembelajaran hari ini, Bunda harap Ananda dapat yang pertama menjelaskan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kegiatan gotong royong, dan yang kedua menjelaskan interaksi sosial di berbagai bidang. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba Ananda amati gambar tersebut. Ya, itu adalah gambar warga masyarakat yang sedang bergotong royong. Ya. Nah, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Nah, mari kita cari tahu. Gotong royong adalah bekerja sama dan saling menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ingat ya, gotong royong adalah bekerja sama dan saling menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, unsur-unsur gotong royong yang pertama ada kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. Bunda ulangi ya, kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. 4K, oke? Itu unsur-unsur gotong royong. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga rasa solidaritas antar sesama. Dan yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Masih banyak lagi manfaat gotong royong yang bisa kita dapatkan. Nah, gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat. Nah, hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat ya. Jadi untuk menjaga hubungan baik, setiap anggota masyarakat harus sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Jadi ya, kita itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri ya. Kita kan makhluk sosial nih, gak bisa hidup sendiri. Dari lahir, dari kandungan bahkan sampai kita mati pun kita masih membutuhkan orang lain. Nah, untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang atau dengan masyarakat, kita harus sadar akan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, gitu ya.
Nah, berikut ini jenis-jenis tanggung jawab masyarakat. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Yang keempat, menghapuskan bentuk tindakan diskriminasi. Ada 4 ya jenis-jenis tanggung jawabnya. Oke, yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam bermasyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Jadi, salah satu contoh memelihara keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat adalah kegiatan ronda malam ya. Oke, yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Kalau yang tadi itu memelihara keamanan dan ketertiban, ini menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Dan yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Nah, dengan prinsip di atas, Ananda hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu seperti berikut. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Terus, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Nah, yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Dan yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Ya, jadi ini adalah perilaku yang harus kita laksanakan atau kita cerminkan dalam menjaga dan memelihara rasa persatuan ya. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. Terus setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial bersama-sama. Kalau tetangga kita tertimpa masalah, kita bantu, kita pecahkan masalahnya secara bersama-sama ya. Jadi yang terkena masalah itu tidak merasa sendiri atau tidak putus asa. Terus bergaul dengan sesama warga masyarakat dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ataupun aliran ya. Untuk bergaul kita tidak boleh membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama ataupun ras. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi kalau kita sedang bergaul antar suku bangsa kan beda tuh bahasanya. Agar tidak menimbulkan perpecahan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tidak boleh misalnya pakai bahasa daerah kita untuk mengejek orang tersebut karena dia nggak tahu juga kita ngomong apa. Jadi kita ngomong bahasa daerah kita untuk mengejek orang itu tidak boleh ya. Terus yang terakhir, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat, kita harus ikut bakti sosial di lingkungan masyarakat. Tidak boleh tidak ikut berpartisipasi ya. Oke. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat
mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Nah, yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi. Nih, bahasannya apa sih Bunda diskriminasi, apa sih Bunda disintegrasi? Nah, kita bahas ya. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Jadi disintegrasi itu perpecahan ya. Nah, terjadinya perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok, biasanya minoritas atau minoritas itu yang sedikit ya, secara berbeda. Jadi memperlakukan orang yang atau kelompok yang sedikit tadi berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya Ananda buang jauh-jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Jadi ya, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi untuk menghindari perpecahan. Jadi contoh diskriminasi itu misalnya saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang ada di luar negeri, misalnya di Korea atau di Jepang atau di Eropa, itu kan sebagian besar orang-orang di sana itu tidak mempunyai agama. Jadi yang orang-orang yang beragama itu sedikit, apalagi beragama Islam. Nah, dengan jumlah yang sedikit itulah, mereka memperlakukan orang-orang Islam ini berbeda dengan orang-orang yang kebanyakan. Bahkan sampai pernah tempat sholatnya itu atau masjid, tempat kita sholat, itu dirusak. Nah, itu salah satu bentuk diskriminasi ya. Terus contoh lain misalnya dalam bahasa, misalnya kita orang Sumatera ya, misalnya pakai bahasa kita, terus ada orang atau misalnya dia baru pindah ke lingkungan kita dari Jawa, dia memakai bahasa Jawa, belum lancar bahasa Sumatera, terus kita ejek dianya, terus kita diskriminasi, kita jelek-jelekan, apa sih bahasanya gitu misalnya, atau kita hina dia dengan bahasa kita, sehingga kan orangnya itu nggak ngerti kan, orang yang Jawa itu nggak ngerti, jadi kita seenaknya lah gitu. Nah, itu nggak boleh ya, itu juga salah satu bentuk diskriminasi. Nah, tindakan-tindakan diskriminasi itu hendaknya kita buang jauh-jauh, pokoknya kita buang jauh-jauh agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Oke? Nah, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang-orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya.
Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Jadi, interaksi sosial itu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, proses interaksi apabila terjadi pertemuan dua orang atau lebih. Kita sudah belajar ya tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu dapat terjadi di berbagai bidang. Nah, yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Jadi apabila Ananda itu di pasar nih, membeli barang atau membeli makanan, itu sudah bisa disebut proses interaksi dalam bidang ekonomi ya. Nah, selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Nah, jadi contohnya itu interaksi ekonomi dalam bentuk jasa itu misalnya nih, Ananda di luar sekolah itu ikut bimbel. Nah, itu juga termasuk Ananda telah melakukan proses interaksi ekonomi dalam bidang jasa. Atau nih, belanja online, terus ada kurir datang atau tukang paket datang nganterin paket belanja online Ananda. Nah, itu antara Ananda dan kurirnya itu juga sudah bisa diartikan Ananda telah melakukan proses interaksi ekonomi dalam bentuk jasa. Selanjutnya, bidang politik. Nah, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Terus yang ketiga ada di bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Nah, misalnya nih, seseorang itu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat, ingin menjadi ketua RT. Nah, kalau menjadi ketua RT juga harus mendapat pengakuan masyarakat, nggak bisa
tiba-tiba saya ketua RT gitu, tapi masyarakat gak ada yang ngakuin. Nah, itu gak bisa ya. Jadi kalau ingin mendapat kedudukan juga harus mendapat pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya, sementara itu kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Selanjutnya, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, terus pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Nah, salah satunya juga contoh dari bidang moral ini juga gotong royong. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, berdasarkan bacaan di atas, bacaan yang telah Bunda baca tadi, yang panjang tadi, ya, interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah Ananda lakukan? Tadi kan ada 4 tuh, ada 4 bidang. Yang pertama, bidang ekonomi, terus bidang politik, bidang sosial dan budaya, dan yang keempat, bidang moral. Nah, Ananda sudah melakukan yang mana? Sebagai contoh, kalau Ananda pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggal, dengan demikian Ananda telah melakukan interaksi untuk memenuhi bidang moral. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Oke, itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Banyak ya materinya, padat. Silakan dibaca kembali, silakan diperhatikan baik-baik, silakan ditinjau ulang sampai Ananda paham. Jika Ananda belum paham, silakan tanyakan kepada Bunda. Ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.